السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat Id Hari Raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kita memulai hari ini dalam keadaan sukacita telah selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan antara 29 ataupun yang 30 hari, tergantung di hari apa kita memulai. Karena di awal-awal Ramadan yang lalu terjadi sedikit drama pada penetapan Ramadan antara saksi yang melihat bulan tetapi tidak disumpah dengan yang tidak melihat bulan tetapi disumpah. Ketika seluruh Indonesia menanti informasi dari Aceh untuk memulai puasa, ternyata informasi di Aceh tidak berlaku untuk orang Aceh. Memang tenyo agak beda betul Aceh dilawan. Maka di hari ini kita berkumpul di dalam masjid ini. Sebelum saya melanjutkan khutbah, maka perlu sedikit menyampaikan penjelasan. Di sebagian tempat kita menginginkan agar khutbah ini dilanjut selesai dengan doa, dengan harapan menurut sebahagian dari kawan-kawan yang mempraktikkan agar kalau ada jemaah yang buru-buru pulang bisa segera pulang karena khutbah sudah selesai. Tapi setelah saya pikir dan saya timbang, rasanya sangat tidak berakhlak ketika orang kita undang datang menyampaikan khutbah hanya untuk ditinggalkan di atas mimbar oleh jemaah yang segera pulang. Uring undang pegawai tanya daya wow. Dan yang kedua, harus kita pahami bahwa khutbah hari raya berbeda dari pelaksanaan khutbah Jumat. Serupa pada rukun dan sunat, tetapi berbeda pada kaifiat dan syarat. Khutbah Jumat dilaksanakan sebelum salat Jumat, sedangkan khutbah hari raya dilaksanakan setelah salat hari raya. Khutbah Jumat menjadi syarat untuk sahnya salat Jumat, sedangkan khutbah hari raya tidak menjadi syarat untuk sahnya salat Id. Dan yang ketiga, pada salat Jumat,
khutbahnya disyaratkan dalam keadaan suci, sedangkan khutbah hari raya khatib tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Untuk menghindari khilafiyah dan perbedaan pendapat, mungkin kadang-kadang tun yang kau ikut khutbah khatib selesai dengan doa baru ceramah, bahkan ganyo kamu lain gara-gara khatib Tengku Aswabi untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pemahaman tersebut. Kemudian bahagian yang kedua, pagi hari ini merujuk kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan kembali oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bizakatil fitri an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh melaksanakan zakat fitrah ditunaikan sebelum orang keluar melaksanakan salat Id. Yang hak rajih uronyo le semayang subuh itanya tapupun kegiatan hari dengan menunaikan zakat fitrah. Tapi len yakin rata-rata sudah selesai zakat fitrah sebelum 27 Ramadan. Habis selesai mendung. Hampir tidak ada seorang pun di antara guru-guru kita yang mengajak, yang mendakwahkan untuk menunaikan zakat fitrah sesuai dengan tuntunan Rasulullah di waktu yang paling utama. 9 kali bulan Ramadan Rasulullah jalani setelah hijrah ke Madinah. 9 kali beliau berpuasa Ramadan dan 9 kali bayar zakat fitrah. Tidak pernah beliau bayar zakat fitrah kecuali di pagi hari raya setelah selesai salat subuh dan sebelum salat. Barulah setelah beliau wafat ada sebahagian sahabat yang memulai zakat fitrah sejak dari 28 Ramadan. Karena itulah terjadi perbedaan-perbedaan di dalam mazhab. Imam Maliki dan Imam Hambali menyatakan tidak sah zakat fitrah ditunaikan lebih cepat daripada 28 Ramadan. Syukurnya kita bermazhab Imam Syafi'i yang menyatakan zakat fitrah sudah boleh ditunaikan sejak dari tanggal 1 Ramadan 27 pada Lahad. Dari malam pun kerja terbayar zakat fitrah. Tetapi ada syarat dan ketentuan bahawa yang membayar zakat fitrah tersebut tetap dalam keadaan wajib pada saat jatuh tempoh beklam berhidup mata urau, dan orang yang terima zakat fitrah tetap sebagai mustahik sampai beklam ketika hidup mata urau. Apabila mustahik menjadi kaya, hikiman kaya mendadak, meninggal kerabatnya dan dia dapatkan warisan, maka zakat fitrah yang ditunaikan kepadanya tidak sah. Bila muzaki tidak memenuhi syarat, begitu sampai malam hari raya ternyata belum sempat berbuka puasa sudah meninggal dunia, maka zakat fitrahnya pun menjadi tidak sah. Tapi inilah kita masyarakat yang hidup serba terburu-buru. Tabiat dasar manusia. Wa kanal insanu ajula wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Dan manusia ini ketika mendoakan keburukan, dia sangat terburu-buru seperti ingin diistijabah doa untuk kebaikan. Dan sifat manusia adalah tergesa-gesa. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa kanal insanu ajula, dan manusia itu sangatlah tergesa-gesa. Itanya bandung mekarat lam bulan Ramadan gebewate Allah untuk salat isya dan tarawih sejak dari jam 8 sampai dengan jam 5 pagi, tetapi rata-rata sudah selesai tarawih pada jam 9.30 malam. Mentang panjang wate kaje cit tarawih tapawai, seharusnya witir ditunda setelah selesai semua aktivitas malam sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Tapi bahkan witir pun menjadi satu paket dengan salat tarawih. Terburu-buru.
Yang kedua, kita terburu-buru untuk menunaikan zakat fitrah yang hak rajih jatuh tempo waktu wajib zakat fitrah terbenam matahari, tidak sempat menanti terbenam matahari kata terbit zakat fitrah. Bukan tentang sah atau tidak sah, tapi tentang sikap terburu-buru. Maka demikian pula di pagi ini terburu-buru. Waktu salat Id diberikan oleh Allah Ta'ala sejak dari terbit matahari sampai dengan tergelincir matahari. 3 lom ibang lehu masih ada waktu salat Id. Tapi di Masjid Raya Baitur Rahman jam 7 mulai salat Id. Benar dan dengar di radio 7.30 sudah takbiratul ihram imam. Padahal yang salat di Masjid Raya bukan hanya warga kampung baru, bukan hanya warga kecamatan Baitur Rahman. Nah yang dari Cakeung, nah yang dari Blang Bintang, nah yang dari Sebreh, nah yang dari Jantau. Karena pelaksanaan ibadat di Masjid Raya didanai dengan APBA, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, bukan APBK, Anggaran Pendapatan dan Kecamatan Baitur Rahman. Bansa Boh Aceh urang mohon. Tetapi dipercepat jam 7.30. Maka masalahnya adalah ketika terburu-buru melaksanakan sholat Id, hampir tidak ada seorang pun yang sempat bayar zakat fitrah di pagi hari raya. Dan saya seumur hidup hari ini baru kedua kali sempat menunaikan zakat fitrah di pagi hari raya. Setelah beberapa tahun yang lalu berkesempatan melakukan hal yang sama ketika menjadi khatib sholat Id di Masjid Haji Kecil Lemik, dan kami sepakat pelaksanaan sholat dimulai pada jam 8. Itanya alhamdulillah poh 8 kurang 10 kata takbiratul ihram lapang wate. Pekan jit tapekarat hana truk poh 8 karena jamaah sudah hadir. Pekan hadir karena pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya poh 7.30 ke semahyang. Maka alangkah sayangnya orang-orang tua yang berjalan tertatih-tatih bertongkat. Alangkah sayangnya kerabat-kerabat kita yang di bawah garis kemiskinan yang tidak punya kendaraan untuk merapat. Mereka berjalan terburu-buru, tapi apa lacur, sampai ke masjid sudah selesai sholat yang ditunggu-tunggu dalam setahun hanya sekali, sholat Idul Fitri. Mekarat adanya, terburu-buru. Dan terburu-buru yang keempat. Setelah selesai hari ini, besok akan mulai kita berpuasa sunat Syawal. Padahal Allah berikan waktu puasa Syawal selama 28 sampai 29 hari. Kecuali tanggal 1 Syawal karena kita wajib berhari raya dan haram berpuasa. Tengok kamu mulai puasa, naga, gad. Tapi yang harus kita ingat, kerabat-kerabat kita yang pulang mudik dari berbagai tempat yang jauh-jauh, mereka hanya menetap dalam durasi waktu 6 sampai dengan 7 hari. Murah tiket yang 10 jutaan sampai tanggai 8 Nurul Raya. Murah tiket yang 30 juta nyan tanggai 8 diurangnya habis THR bajalan gemetaruh nyawang bajalan untuk guau gampung jak silaturahmi bak cidara puronya habis dalam keluarga besar. Ketika besok memulai untuk menuju ke kerabat-kerabatnya, ternyata setiap kerabat yang dikunjungi sedang dalam keadaan puasa. Tajak bak teh tengah puasa, tajak bak makwa tengah puasa, tajak bak apa-apa tengah puasa. Bandung rumah yang tasawuf Bandung tengah puasa. Apa masalah rumah puasa? Masalah menyetajak muroraya baru rumah orang yang tengah puasa. Kira-kira rencana gebi buca urau dia. Mekerau anak baju. Walaupun kehidangkan sirup capatung warna merahnya, hilang kenikmatan minum menikmati hidangan tersebut bila tuan rumahnya sedang puasa. Keprislakannya ngejebin agak nyak terjep sama-sama. Oh mam laki mah kamu tengah puasa. Gaduh selera makan, hilang semangat silaturahmi. Kenapa kita menjadi sangat terburu-buru? Maka lebih terburu-buru lagi pagi ini. Begitu saya turun dari mimbar, bahkan sebelum saya turun sudah ada yang pulang. Yang menandakan yang seharusnya nyerap sabah mukim katanya na perwakilan mensapat isino di dalam masjid Nurul Huda aja. Seharusnya kita tunda sedikit hasrat untuk pulang sekitar 15 sampai 30 menit untuk berjabat tangan dengan seisi masjid.
Maka insya-Allah silaturahmi sebelang bintang sudah selesai. Tapi hana tak boleh mekarat-karat terbit. Paling tegak mungkin at seperlai. Nyan yang mekarat terbit ada nyong home karat hat. Mekarat jak berkuburan tu. Tekan mekarat jak kana. Yang takut punya telak tajak tu yang berkuburan kai jak lain tu. Bayangkan terburu-burunya kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka di hari ini kita ingin meluruskan persepsi tersebut. Islam tidak suka pada sikap terburu-buru. Maka bedakanlah antara awal waktu dan terburu-buru. Nabi Musa alaihi salam ketika dijanjikan oleh Allah untuk kembali bermunajat di Bukit Tursina setelah menyeberang Laut Merah. Apa yang terjadi? Beliau tinggalkan Bani Israel dan diserahkan tanggung jawabnya kepada Nabi Harun. Dan beliau terburu-buru naik ke Bukit Tursina. Begitu bermukalamah, berdiskusi dengan Allah Ta'ala. Ditanya oleh Allah, "Ma'ajalaka an qaumika ya Musa?" Kenapa engkau tergesa-gesa meninggalkan kaummu wahai Musa? Apa jawaban Nabi Musa? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Wahai Tuhanku, mereka berjalan mengikuti jejakku, mengikuti bimbingan dan arahanku, dan aku tergesa-gesa kepadamu wahai Tuhanku litarda, agar engkau menjadi ridha. Jid senang doa ni ya Allah. Apa jawaban Allah? Qad fatanna qaumaka min ba'dika ya Musa wa adallahumus samiri. Kami sudah fitnah, kami sudah berikan ujian kepada kaummu wahai Musa karena engkau terburu-buru meninggalkan mereka, dan sekarang mereka sedang disesatkan oleh Samiri. Kai pakat semah berhala anak lemah. Maka orang yang menghadiri salat berjamaah pun diingatkan oleh Nabi, "Idza ataitumul jama'ata famshu wa 'alaikumus sakinatu wal wiqar." Bila kalian menghadiri salat berjamaah, maka berjalanlah sedangkan sikap kalian dalam keadaan tenang dan penuh kewibawaan. Urang wibawanya gejak tikrak-krak itu langkah lagi unta aja. Wibawa kemplung-plung mekarat. Al-wiqar was-sakinah, tenang dan berwibawa. Apa makna sakinah? Perjalanan yang tidak menimbulkan suara. Ana gerak grup telau. Hadis ini dimulai dari pernyataan seorang sahabat. Kami sedang salat ketika tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki berjalan dengan suara yang ribut dan bising. Begitu selesai salat, Nabi mempertanyakan sikap mereka. Ma'ajalakum, kenapa kalian tergesa-gesa? Mereka jawab, kami khawatir tertinggal rakaat ya Rasulullah. Baru boleh sampaikan hadis ini. Idza ataitumul jama'ata famshu 'alaikumus sakinatu wal wiqar. Bila kalian menghadiri salat berjamaah, maka berjalanlah dengan sikap wibawa dan tenang. Tapi untuk tinggal imam ke rukuk, fama adraktum fattabi'uhu, apapun posisi imam yang kalian temui, ikuti. Imam rukuk tanya takbiratul ihram rukuk, imam i'tidal tanya takbiratul ihram i'tidal, imam sujud tanya takbiratul ihram sujud. Tapi tinggal rakaat ya Rasulullah. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan yang luput dari kalian sempurnakanlah setelah selesai salat. Ini pengajaran. Tidak diarahkan kepada kita untuk terburu-buru. Jalanlah dengan tenang. Maka kan cita pelung-pelung, panitia gara-gara. Nyan yang berjalan neplung becut, ini kerap terlebih. Karena kasih tun kata perih muda pelung tu. Nyan baik semahyang ke berah lema tarik lapang ada meli. Habis umum. Maka kenapa kita menjadi umat yang terburu-buru? Hari ini ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka secara simbolik setelah sebulan kita fokus beribadah kepada Allah, seolah-olah seperti orang yang sedang salat. Sejak dari takbiratul ihram dia fokus mengingat Allah, mengabaikan manusia. Maka di akhir salat Allah perintahkan dia untuk memperhatikan sekelilingnya sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekalan urang bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekalan urang bahmi. Maka menancit urang puasa. Menyertai setat sunnah Nabi 10 hari yang akhir beliau beriktikaf di masjid. Melupakan semua keadaan di luar sana.
Begitu selesai 30 hari beribadah puasa Ramadan, beliau arahkan umat untuk memperhatikan orang-orang di sekitarnya, untuk menunaikan zakat fitrah. Itanya nyandung doa tepatnya. Tapi awal bayar zakat fitrah karena hai ita fikir kurang gatin babunga hororaya. Padahal seharusnya zakat fitrah diantarkan oleh muzaki ke rumah mustahik. Apa fungsi panitia? Dasarnya panitianya hana zakat fitrah. Zaman Rasulullah dengan sahabat hana panitia, zaman tabi'in hana panitia, zaman tabi'in hana panitia. 3 generasi awal yang disebut dengan salafus salih. Maminya leheboh generasinya hana panitia, baru lewitnya ada panitia. Maka kepanitiaan zakat fitrah itu bid'ah itu lewatnya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Berarti panitia zakat fitrah menurut awaknya tamang duraka apa itu. Secara teori hampir tidak mungkin dibentuk panitia zakat fitrah karena jatuh tempoh waktu wajib maghrib baru dan abih wate benau salat id pulapan leblah jum pajan terpilih, pajan terlantik, pajan tepat, pajan dibagi. Maka seharusnya kepanitiaan mendistribusikan data gejak bagampung pulan baik jurung pulan ke data pada buah keluarga yang wajib zakat dan ke data pada buah keluarga yang hak terima zakat. Gejuk data bapak pulang zakat dan baru mau bapak pulih. Maki bancara dan bayi nemu pakat dua. Iran bapak pulang baru zakat bapak pulih. Iran bapak pulang zakat bapak pulih. Kalau diberikan data, maka saya barangkali sebagai muzaki ditentukan di rumah seorang kerabat. Iran zakat baru mau pulang tengku. Maka di pagi hari raya dan telepon urunnya, malam uru raya dan telepon tengku. Ilan tuan berdasarkan saran dari panitia garahkan zakat fitrah bawaran. Oh alhamdulillah niku. Yang ke rencana lun hana lunjuk malamnya. Pajanji niku. Singah bengah dia semayang subuh 3 dalam salat ni. Oh macam kuih kamu punya 3 dalam semayang raya handa mai preh. Bahkan panitia mengkarat. Nepreh jahat. Kamu hana kenderaan tengku payah dengan dapat. Nepreh jahat. Untuk kita yak ngomotor lun sama-sama. Baru orang gatin kita maik motor Alphard 3. Giujak baru mau orang gatin gintat zakat fitrah. Tapi ketika zakat fitrah tajuk panitia, gebagi 3 tingkatan, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Ruk panitia aja ke aula pemandu. Gecampur aduk yang kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Sehingga fakir miskin tidak pernah merasakan nikmatnya beras yang dikonsumsi oleh orang-orang kaya. Ada karahkan langsung orang kaya kita orang gatin. Menan ketimong di orang gatin, cat uron tak ketagun. Menan ke penyung-penyung perasa, ya Allah patut ke tembun-tembun orang kaya menghadap dia. Terasa kenikmatan tersebut. Tapi nyahu tidak pergi, malah lagi lehok je dah. Kenapa? Tidak ada yang memberikan arahan kepada kita untuk ibadah zakat fitrah itu lebih baik. Maka terkini babengah ururaya tajak berumah cidara katanya yang fakir dan miskinnya. Dan yakin kan cuma berih tak. Menan tapiyuh kepesilakan tetemanglah rumah banyak baru tekalan bubong tirih. Pak nyuci tirih mana tapi nyo tengku pakah nak kata bubong hana belanja. Gajet untuk le semayang raya menyekai pahah toko material. Nicok teng padum on lembai. Madak nak teng tengku angkoh hana tawayu. Ilung kerja. Gekalan bintih bocau gepegat, gekalan peratah hana layak, gegantau. Tapi orang kaya tidak pernah sampai ke rumah orang miskin karena semuanya diantarkan ke menasah. Maka sedih ketika katanya hidup di negeri yang kaya raya. Yang uangnya berlebih 8 triliun gejuk dana otsus payah pulang ke tengok haik ke pabih. Nyandung qanaah katanya. Haik ke pabih. Be'an tayu mitayu pabih anda doa. Ternyata di Aceh mentengah urung-urung gatin. Katruk penyakit-penyakit yang hantam tekalan di Aceh mereka. Di Jawa tekalan orang gatin ke hidup di jematan. Lewetnya di tempat orang kaya di Aceh, di Banda Aceh. Di yuk flyover di Simpang Surabaya. Karena orang gatin yang hitinan. Alih bit gatin ke hitinan. Alih ke gatin-gatin raw mitawuh dari orang-orang kaya. Tapi seharusnya sebagai orang Islam di negeri yang berjalan syariat Islam. Tidak boleh ada pemandangan demikian. Maka malam-malam payah tajak keliling, tajak kelat. Nyampakan tenan. Hana tempat niku. Nyawa ke deba masjid kamu nurul huda insya-Allah na balai tenan. Baik ni jak pemalai kamu orang Bintang ya babni jalan. Bukan orang Islam ni Bintang. Seharusnya itu yang menjadi tanggungjawab kita.
Tapi ternyata di Aceh yang sangat kaya, ternyata orang miskinnya juga tetap menderita. Kenapa? Tidak pernah diarahkan perhatian untuk peduli kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka berurau-urau lagi nyo. Ketika katanya tamu raya bersilaturahmi, bagi orang-orang yang peduli akan terasa lucu. Berakan tajak berkedayangan merumpok ngurung mekatnya, hantam bertegur sapa, hantam majaro. Khusus orangnya majaro tu, tengok merumpok nama majaro oleh. Padahal di dalam Islam dipingat oleh Nabi, hakul muslim alal muslim sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6 perkara. Idza laqitahu fasallim alaihi, bila bertemu kapan saja dan di mana saja ucapkan salam. Itunya tapi salam tok betul merumpok urang raya tak. Tau majaro tok urang raya tak. Dia merumpok orangnya tinggal merumpok tok hana majaro ni. Padahal orang Islam berjabat tangan ketika bertemu, berguguranlah dosa-dosa mereka. Itunya tok majaro oleh semayang tak. Maka kita biasakan sejak hari ini. Ate tajak berkedai, tajak bawa warung kopi, tapi salam bila. Kemudian tamat jarau dengan orang yang mungkin tamat jarau kat tempatnya, maka insya-Allah keakraban hati dengan hati akan dipesahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajak sawu cidara-cidara kita. Tapi hari ini hari raya bukan lagi hari bersilaturahmi. Sangat disayangkan anak-anak katanya hanali gejak saja urang cik gejak bercidara. Bahkan ban bengah urang raya, anak mit katanya gejak patroli gejak keliling rata rumah. Cidara ngangkan cidara pokoknya jak leh. Berumpok peng 2000 tapo. Hanya jak leh urang cik. Gat jok sedekahkan, tetapi menyanak nyan gejak terokan dengan urang cik ngejok sedekah. Sampai antingo hayak leh taja urang cik. Dikalkulasi. Nya menyelenjak ngan yah ngan mak sabar rumah di tengah jam 5,000. Menyelenjak tirau ataupun dengan ngan sabar rumah 5 minit 2,000. Di tengah jam lebih le berumpok. Maka akan terjadi anak-anak tidak lagi menghargai itu atas nama silaturahmi. Maka dia menyadari anak mit gejak rumah hana ke bau cik, i tak lebih. Menyeperlepeng bah hijak ngayah ngan mak kan. Supaya dia tahu bahawa nikmat yang dia dapat karena silaturahmi orang tuanya. Jika beturi le cidara, beturi le mak kanya, nyo yahwa kahoi, nyo pacut kahoi, nyo abang kahoi. Hari ini tidak ada lagi. Maka sekarang di komplek-komplek perumahan mereka merasa terteror. Ika mau tengkuat saya kau raya leh panik jika nimit sama rombongan cidara kan tepukan menumpuk nasab Nabi Adam lagi. Gejak sama rombongan BJP baju kui. Tanya JP, anak pun ilmu peng tu. Ya, karena kebiasaan kita yang tidak melihat aturan dan adab. Gad jok peng manubin, tapi menyatajuk bukan atas nama pengajaran silaturahmi, mereka tidak menghargai kekerabatan. Mereka menjadi perampok di pagi hari raya. Maka saya terus anu meja rumah, betat cedera betat anak komun, menyahana geyak ngayah ngan mak ji hiwa rumah. Jid, silakan persilakan. Baik jok peng. Menya perlepeng, gisah ngan yah ngan mak. InsyaAllah duk jok peng. Ketika kamu sahabat belanja alam regam ada fit. Hau ijak. Kan jak silaturahmi, ijak mu perang ke dia masih raya. Ijak belum boleh. Maka pertanyaannya, apa urgensinya di pagi hari raya Idul Fitri? Mall-mall itu buka. Swalayan-swalayan itu buka. So yang kamu garat hak belanja swalayan bengah uraya. Sayangnya di Aceh tidak ada pemimpin yang peduli. Baru terasa ketika awal Pak Mawardi Ali menjadi Bupati Aceh Besar, berlaku sebuah kebijakan. Bandara Sultan Iskandar Muda tidak boleh beroperasi setengah hari di hari raya Idul Fitri. Baru bawa tenyan cidara-cidara katanya yang bekerja aviasi sebagai keamanan dan lain sebagainya. Setelah 8 tahun, 10 tahun tidak sempat salat Id, gerasa salat Idul Fitri walaupun di lapangan bandara. Hana pemimpin katanya yang berfikir ke syariat dan berfikir ke rakyat. Tapi jihpat di Bali tidak ada undang-undang khusus. Namun hari raya Nyepi, hari raya Galungan, benar-benar libur, be'an terpegah ilai bandara, melistrik aja udip. Listrik aja sengap. Dan itu diatur, apapun agama tidak boleh ada aktivitas. Pada hari itu listrik, hana payah pakai pelana, cilang gerau aja. Tinggal ada pemimpin yang bijak
menyarankan agar di pagi hari raya tidak boleh ada orang yang mempekerjakan orang lain kecuali lembaga-lembaga darurat, rumah sakit, apotek, polisi, tentera dan seumpamanya. Yang soalan pun kata, oh kena mekat urang po je. Matahari yang sopo pakat rumah nganu mekat dan dia silaturahmi. Kan hanya tak mekat, baik tak pekerja kok. Maka saya sangat sedih ketika satu kali selesai salat Id di Masjid Baitur Rahim Ulailu. Sekitar jam 9 saya pulang melintas lewat depan yang di Brawi kan, Matahari Mall. Terlihat seorang perempuan diantarkan oleh seorang pria pakai baju pramuniaga. Poh si kurang bengah ururaya. Seharusnya seorang istri mendampingi suami di rumah untuk menyambut tamu. Tapi suami harus rela mengantarkan istrinya bekerja untuk sesuatu yang tidak perlu. Kenapa? Tidak ada seorang pun pemimpin Aceh yang bersuara membela kepentingan rakyatnya. Karena tapi kita pimpin Acehnya tok yang bangun jalan dengan jembatan kan, berikan kebahagiaan kepada warga. Maka hana pemimpin Aceh yang dipikir kiban cara di Aceh yang telat itu bit mata uro. Tamung kantu BM3 dengan orang Jawa yang poh 7 lep tu. Hak roji di Aceh tamung kantu poh 8 lep tu. Supaya setelah solat subuh kita wirid siat, kita bersiat. Kita jogging siat, kita rumah pajogu dengan keluarga. Baru tajak duk pakai kopi kemudian tajak kantu. Tapi poh 7 lep tu tajak kantu absen sedikit. Jadi terbit dari nan baru je kopi. Tidak ada seorang pun pemimpin Aceh yang menawarkan solusi. Berhubung di Aceh ada undang-undang khusus pemerintahan Aceh, maka saya sebagai gubernur Aceh tetapkan bahwa di Aceh masuk kantor jam 8.30. Hana tu pikir? Tok lu tak pikir? Makanya ke depan pilih saya. Medih ke hana kaya, kau benar bahagia macam? Nyo tamu kantor 7 leploh, 25. Nyan yang kadung dan taat ni tamu kantor so nak kaya. Medih ke hana kaya akan berbahagia macamnya. Tapi inilah hikmah dari silaturahmi yang tidak pernah terfikirkan. Maka ketika masuk kantor 7.30 pulang jam 5. Kanduri gampung hana sojak ni. Tinggal pegang kanduri urus Sabtu dengan urus Ahad. Handa tu hojak ni, letak kanduri. Pada hari kedai tebit kantor poh-poh dua. Apa 12 kan je? Sekedar misalnya encikalan zona warga masyarakat ke jauh kantor lewat poh 2 atau urus surat. Hana pekan hantar duk di kampung dajak silaturahmi. Terkedai kurang-kurang gaji bahkan tu je tak pelara kambing, tak pelara manok, tak pelara itik. Ada bergatin-gatin paling kurang je tak pombong rapat hebat tak ada. Alhamdulillah hilun wujud apa itik na manok na kambing na. Tapi nya gaji bahkan tu hantip, tak pelara binatang pi hancur. Ada tak pelara lemur, tak pelara kambing yang itimai paju buca urus binatangnya tok urus Sabtu urus Ahad. Ora puasa. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka hadirin kaum muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Sebagai penutup sunnah hari raya di hari yang berbahagia ini, disunnatkan oleh Nabi berjalan ke masjid melalui jalan yang jauh dan berjalan kaki. Maka dia menyepoh 7 leploh hantar meja kan dapat. Ni cibayang jalan dari Cokeur ni jangan dapat kan Allah. Ino hak dalam perut lah baru ebung celah. Sunnat berjalan kaki, bersilaturahmi sepanjang jalan. Tak kala na rumah belah nan tomat jaro, tak kala rumah belah di hemat jaro. Tapi minyak poh 7 leploh salat Id. Nyan bek dah pegah ba jalan. Ba tempat parkir hadi mai kalang gadaan. Ruh dah demenak-demenak. Nawai kata moke, dah mongkak. Tidak ada nuansa kenikmatan berhari raya. Sunnat berjalan kaki melintasi jalan yang jauh dan pulang ke rumah lewat jalan yang paling dekat. Nyo pun hana terpubut. Pergi salat Id terpaksa terburu-buru naik kenderaan melalui jalur yang paling dekat dan pulang tidak segera ke rumah tapi melingkar menuju ke kuburan-kuburan terdekat. Maka lempagah lengkutip dari ucapan Imam An-Nawawi, tulisan Imam An-Nawawi. Hari raya setelah selesai salat Id pulanglah ke rumah. Menyakena jak bajerat dari rumah untuk negeri sahab kuburan. Berkhusus dajak berkuburan orang cik, baik kebetulan lewat tapi yuk. Karena pekerjaan yang khusus menjadi sangat berarti. Elan tegedi lenjak uluk semawe, na undangan ceramah. Kebetulan nangan yang pegat acara kanduri bauronya. Na gundang dan menandru, hai katruk ni jak aku. Alhamdulillah kebetulan acara ceramah 3 lebih buat. Eret semangat dia. Kebetulan na lewat maka kebiuh. Tapi walaupun kebetulan lewat, menyalain cara lenyewak,
Ya Allah tengku dari cakap langkah kena olok semua weh. Yang kebalik ingat dan pegatkan duri. Hana wate lum pernah. Pada dia nak boleh enggar wena. Nyan tenang hati kan sabah belangong begitu dia. Lakukan secara khusus. Maka dari rumah tajak masjid secara khusus tajak masjid. Kemudian dari rumah tajak ke kuburan secara khusus dah berangkat kuburan. Bukan numpang lewat. Kebetulan masjid babineh kuburan kakak tepi yuh. Nabi tidak ajarkan dari masjid pulang ke kuburan. Ajarkan dari masjid pulang ke rumah. Agar keberkahan masjid kembali ke rumah. Agar di hari raya orang yang hidup bertemu dengan orang yang hidup. Mata jak kuburan panjang cik. Baru aja. Baru sana aja. Sepanjang Ramadan mak kuburan. Baju busahu tinan buka puasa tinan. Nyo perlu ururi dalam pakat itu. Tapi pagi hari raya pulanglah ke rumah. Ada istri yang menunggu. Ada orang tua yang menunggu. Ada tetangga yang menunggu. Dia merompok taumat jaro nyan baru okas selesai hana jame baru tadi yang kiban tajak tahu kuburau runci. Seharusnya demikian. Tapi tidak ada yang memberikan pengajaran dan penjelasan kepada kita. Akhirnya hari raya Idul Fitri menjadi hari duka cita nasional. Hana urang mau tiuro lehego kecuali bengah raya. Maupun bak masjid waktu khatib khutbah bercerita tentang sedih nasib anak yatim bak bengah raya hana sopermen. Hari raya Idul Fitri berbicara tentang zakat fitrah. Idul Adha berbicara tentang kurban. Mau yang kedua tajak berkurang temu mau yang kedua merompok dengan tetangga lagi maaf kamu mau dalam tegak tiuro lehego bihote. Hari raya hari sukacita. Maka mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah untuk menjadi lebih baik, mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik. Maka cedera-cedera kita yang dari rantau ke jauh ke bawah belanja, gebetaruh nyawang gawa kena gampung, berikan kesempatan mereka bersilaturahmi selama 7 hari. Yang mau puasa sunat silahkan dimulai uro raya ke-8. Bek 7 uronyo pun tajak puasa katanya. Nyan abih wate cedera gampung berkisah ke di tempat kerja. Tun uke tayuwo, perut mati makan boleh. Yang kau ikutlah. Berikan kesempatan untuk bersilaturahmi. Dan uro raya ketika kue tepik menteng rapuh, ketika keripik menteng rapuh ke di tebejuh. Nyo baru mulai silaturahmi pajak uro ke-8 kabeh puasa 6. Atau pejuh keripik kaki. Maka kita mulai hari raya dengan sukacita. Malam kita kitab fiqh kepegah ulama sunat menyegerakan puasa Syawal di awal bulan. Orang Arab hana gejak wa mudik di hari raya Idul Fitri. Mereka mudik di Idul Adha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin dan hadirat jemaah salat Id yang dimuliakan Allah. Mari kita hidupkan kembali sunnah-sunnah di hari raya. Dan yang paling penting, kita kembali bersilaturahmi dengan kerabat, dengan tetangga. Tekalan rumah babineh dewi dengan unen. Yang kedua, pada intat zakat fitrah, tajak kalan rumah bauronyo. Kenapa pajuh bauronyo? Tajak intat makanan tenan. Tajak kem-kem dengan urangnya. Maka insyaAllah apabila nyan terkubut, Allah Ta'ala akan ridha kepada gedenya di dunia dan di akhirat. Dan kepada gedenya yang lebih kelebihan pangkat dan jabatan oleh Allah, usahakan suara kita tersebut dan tanda tangan kita tersebut ketika masih berlaku. Memberikan keberpihakan kepada rakyat, berikan perlindungan kepada warga dan kerabat, kepada tetangga dan sahabat. InsyaAllah Allah Ta'ala akan limpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah. ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
له. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للأموات المؤمنين واجعلهم في ألحادهم مطمئنين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهديهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المؤمنين. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وبين قلوب المتقين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان في أرضك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم ووحد صفوفهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وأفرغ الصبر على قلوبهم إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.